Chapter 253. Tarik keluar, Instrumen Ilahi, Trisula Saagot. TL, Armored Raven. Cahaya Saagot dengan potensi hingga 70% telah mencapai efek yang luar biasa. Tampaknya pegangan itu perlahan bergerak ke atas di bawah upaya Tang San, karena darah dari telapak tangannya menutupi lebih banyak garis gelombang di atasnya, yang digabungkan menjadi lampu merah kemasan. Tang San secara bertahap dapat melihat di mana pegangan dan kepalanya dihubungkan. Itu adalah perpotongan berbentuk cincin, terikat erat. Semakin dekat ke kepala Trisula, semakin tebal kelihatannya. Saat persimpangan perlahan-lahan muncul, tepi segitiga dari kepala Trisula muncul. Setiap sisi memiliki merek berbentuk bulan sabit. Sekarang, darah Tang San telah menyebar untuk menutupi merek berbentuk bulan sabit. Dari posisi saat ini, dapat dilihat bahwa semakin jauh Trisula ditarik, semakin berat rasanya di tangan Tang San. Hanya dalam waktu singkat, dia sebenarnya mulai memiliki rasa kelemahan. Di saat yang sama, dia juga merasakan telapak tangannya masih berdarah, sementara darahnya juga diserap dengan rakus oleh gelombang di pegangannya. Mengertakkan giginya, kaki Tang San menjadi kuat. Dua dari tulang roh 100.000 tahun memberinya bantuan besar. Saat suara gesekan yang menusuk keluar, Trisula perlahan naik. Tepi segitiga telah memanjang keluar sekitar 3 inci. Kepala Trisula yang berat dan bersudut benar-benar keluar. Trisula secara alami memiliki 3 bagian untuk kepalanya. Bagian kiri dan kanan lebih tipis dibandingkan dengan bagian tengah, yang luar biasa lebih luas. Rasanya seperti pedang. Di bawah Trisula dan di mana itu terhubung, ada lubang berbentuk berlian besar, seperti kehilangan sesuatu. Di sini, kepala Trisula keluar sepertiga. Saat darah terus mengalir dari telapak tangan Tang San, garis-garis di trident Saagot telah sepenuhnya terbangun. Meskipun kecerahannya tidak terlalu bagus, merek emas menjadi lebih bercahaya daripada kegelapan pekat sebelumnya. Dengan darah yang mengalir ke kepala Trisula, cahaya keemasan terus menyebar, dan tanda bulan sabit di bawah kepala Trisula menyebar dengan cepat. Rasanya seolah-olah cahaya keemasan melonjak di platform Saagot seperti gunung berapi yang meletus. Itu membuat Tang San tampak dilapisi emas. Tetapi Tang San menemukan bahwa Trisula menjadi semakin berat. Tidak peduli berapa banyak kekuatan yang dia tuangkan ke tangannya, mereka tidak bisa mengangkatnya sampai setengahnya. Kehilangan darah meningkat, dan itu pasti bukan pertanda baik. Tiba-tiba, pikirannya sepertinya memiliki sesuatu yang berkedip ketika pikiran aneh membuat Tang San menundukkan kepalanya. Cahaya Saagot yang berasal dari merek Trisula emas gelap di dahinya secara bertahap bergerak turun dari pegangan ke lubang berbentuk berlian yang terbuka di lantai yang ada di Trisula. WOOM. Saat ini, seolah-olah udara telah membeku. Cincin cahaya keemasan yang kuat meledak dari kepala Trisula. Tang San dan trident Saagot sepertinya telah berkomunikasi, dan garis emas yang sama yang ditemukan di Trisula juga meledak darinya. Xiao Hu dan Ning Rongrong sendiri terpesona oleh kekuatan besar dan jatuh dari platform Saagot. Di bawah peron, Bos Saixi mengulurkan tangannya tepat waktu dan menangkapnya. Kedua wanita itu memuntahkan seteguk darah hampir pada saat bersamaan, tetapi Ning Rongrong tidak menyerah sedikit pun pada Tang San. Cahaya pagoda lapis 9 permata menjadi lebih besar sebagai gantinya karena mendukung Tang San dengan semua kekuatannya. Xiao Hu memandang Tang San dengan cemas karena dia membenci ini. Mengapa dia tidak bisa membantunya seperti yang dilakukan Rongrong? Tapi sekarang dia tidak bisa berbuat apa-apa selain melihat Tang San berjuang dengan menyakitkan di matanya. Saat itu, cahaya Saagot yang berasal dari dahi Tang San tiba-tiba berubah warna menjadi biru, seperti laut yang luas. Potongan cahaya keemasan berangsur-angsur menghilang dalam warna biru sampai cahaya menjadi warna yang sangat sederhana. Tetrahedron biru perlahan terbang keluar dari dahi Tang San sambil berputar. Itu mendekati harapan berbentuk berlian di kepala Trisula. Itu tidak lain adalah kerudung laut luas. Bahkan Tang San sendiri tidak mengerti mengapa akan berubah seperti ini, karena dia bahkan tidak membiarkan menggunakan kekuatan kerudung laut luas. Itu benar-benar keluar dari dirinya sendiri. Tapi kegembiraan yang kuat terasa darinya, seperti saat ini, itu menjadi seperti ketika harta Tian Dou Empire menjadi hidup. Pemandangan yang menakjubkan segera terjadi ketika kerudung laut luas terbang hingga 3 inci sebelum lubang berbentuk berlian di Trisula. Itu berhenti dan cahayanya berputar sementara ukuran asli tetrahedron menjadi 2 kali lipat ukurannya dalam sekejap, seperti 2 di antaranya saling menempel, dan dengan demikian bentuknya juga berubah.
Itu benar-benar berubah menjadi permata potongan berlian biru tua yang ukurannya sangat cocok dengan lubang di bawah trisula. Cahaya biru yang kuat kemudian menutupi cahaya kemasan. Tang San juga dapat dengan jelas merasakan bahwa kekuatan jiwanya, kekuatan roh, cahaya dan vitalitas Sagot, memudar dengan cepat. Rasa lemah yang kuat menyerang otaknya tanpa henti, yang bahkan dukungan Ning Rongrong dari belakang tidak dapat menghentikannya dari perasaan bahwa dia tidak dapat menahan sensasi ini kembali. Bagaimana ini bisa terjadi? Mungkinkah kerudung laut luas itu? Bahkan dengan kebijaksanaan Tang San, dia tidak bisa berharap bahwa adegan sebelumnya akan terjadi. Tetapi pada saat ini, pikirannya sedang diterangi dengan cara yang samar-samar. Sejak dia mendapatkan kerudung laut luas, tubuhnya sendiri telah berubah secara halus, terutama ketika panas terik dari tulang roh disebabkan olehnya. Sejak datang ke sini, awalnya dia seharusnya hanya mendapatkan ujian 8 kelas atas paling banyak, menurut Sagot Douluo Bosaiksi, tetapi akhirnya itu adalah ujian 9 Sagot sebagai gantinya. Mungkinkah semua ini disebabkan oleh kerudung laut luas? Tiandou Empire tidak mungkin mengetahui rahasia seperti itu. Jika tidak, mereka tidak akan menghadiahkannya, tidak peduli betapa pentingnya mereka mengambil sendiri. Jika semua perawatannya di Pulau Sagot disebabkan oleh kerudung laut luas yang kecil ini, semua penjelasannya akan masuk akal. Kebingungan yang bertahan lama di dalam hati Tang San dihilangkan oleh perubahan kerudung laut luas pada saat ini. Jika 6 uji coba sebelumnya sangat bergantung pada kekuatan dan kebijaksanaannya sendiri, maka uji coba ketujuh saat ini dan kemunculan Sagot Nine Trials hanya dapat dijelaskan dengan keberuntungan. Mungkin, pencapaian seseorang diperoleh melalui ketekunan untuk 99%, tetapi 1% keberuntungan dan kebetulan terkadang lebih penting daripada 99% usaha. Kedatangan kesempatan, rebutlah, dan Anda akan berhasil. Jika tidak, Anda akan jatuh untuk hidup. Tidak diragukan lagi, Tang San adalah seseorang yang bisa memanfaatkan peluang tersebut. Meskipun dia kelelahan dan terlalu banyak mengeluarkan darah, dia tetap tidak berniat menyerah. Dia tahu bahwa jika kerudung laut luas tidak muncul, bahkan kekuatan Bosaiksi tidak akan mampu menarik Trident Sagot. Ini adalah kesempatannya sendiri, bukan hanya untuk bertahan hidup, tetapi juga untuk mencapai kekuatan para dewa. Bagaimana dia bisa menyerah? Dengan cahaya, ding, berlian yang membentuk kerudung laut luas akhirnya mencap dirinya ke dalam lubang berbentuk berlian di trisula. Suara gerindra yang menusuk telinga datang dengan semburan energi. Seluruh gedung dilalap dalam sekejap. Interior yang gelap gulita sepertinya telah diterangi oleh cahaya kemasan. Baik itu lantai atau langit-langit, dinding atau platform di sekitar platform Sagot, semuanya dibaptis oleh merek emas. Apa yang tampak seperti aula tua dan sederhana benar-benar tertutup emas pada saat ini. Jumlahnya yang besar membuat tempat ini terlihat begitu mewah. Semburan udara suci yang belum pernah dirasakan sebelumnya datang dari lokasi trisula, yang berubah menjadi pilar cahaya raksasa yang menjulang ke langit, ke atas aula. Tang San melolong ke udara dengan marah. Karena kelelahan, otot punggung dan lengannya pecah hampir bersamaan. Namun akhirnya, trisula yang melambangkan hak ilahi Sagot, juga mengendur. Sangat lambat, ia meninggalkan lantai. Di kepala Tang San yang terangkat, merek trisula emas gelap berubah menjadi emas cerah sekali lagi. Cahaya ilahi yang kuat dan cahaya yang dilepaskan oleh Sigat Trident digabungkan. Bilah utama trisula yang tampak seperti pedang panjang perlahan naik ke atas bersamaan dengan bilah samping. Darah Tang San sepertinya membersihkan kegelapan dan kotoran di atasnya, membuat mata pelepasan trisula menangkap sinar keemasan seperti menuangkan air. Suara seperti auman naga terus datang dari trisula itu sendiri. Platform Sagot bergetar hebat, seluruh Sagot Hall berguncang, serta seluruh gunung Sagot. Berdiri di bawah gunung, Daimo Bai, Oscar, Ma Hongjun, Zhu Zuqing, Bai Chengxiang menatap dengan mata lebar di puncak gunung Sagot. Sekarang di langit, awan gelap telah terbentuk rapat, yang menggelapkan sinar cahaya di seluruh pulau Sagot. Tapi saat itu, Sagot Hall sendiri bersinar. Itu melepaskan cahaya keemasan yang kuat yang memecah kegelapan dan menerangi gunung Sagot, sekaligus mencerahkan seluruh pulau Sagot. Pilar tebal cahaya keemasan melonjak di langit, menembus awan gelap. Pada saat yang sama, 7 pilar suci pulau Sagot juga menyala. 7 pilar cahaya keemasan dengan ketebalan yang tidak rata muncul dari berbagai arah, yang terlihat menyatu dengan pilar cahaya keemasan dari Sagot Hall.
Cahaya bertahan selama 10 detik sebelum meredup. Awan gelap di langit benar-benar berubah menjadi awan emas oleh cahaya dari pilar tadi. Cahaya keemasan yang bergabung perlahan berubah bentuk di udara menjadi humanoid. Samar-samar orang bisa melihat bahwa humanoid itu ilusi, mengenakan baju besi emas, dengan rambut biru tua tersampir di bahu, sementara baju besi itu sepertinya menutupi setiap bagian tubuhnya. Yang terpenting, di tangan proyeksi humanoid, itu adalah trisula emas yang sama persis dari sebelumnya yang terlihat seperti bisa menembus langit dan membelah bumi. 7 pilar suci Guardian Doulos yang berdiri di depan Sagot Hall sedang melihat ke langit. Mereka berlutut di tanah hampir secara bersamaan, dan cahaya yang menyala dari mata mereka yang saling keluar saat mereka menyembah proyeksi di langit. Situasi yang sama terjadi di mana-mana di Pulau Sagot di mana ada orang. Penduduk pulau itu tidak segan-segan keluar dari kamar mereka setelah menyaksikan gambar di langit. Mereka berlutut di tempat yang luas dan menyembah proyeksi raksasa itu. Gengsi Sagot bisa dilihat dari jarak ribuan mil. Di laut, seakan-akan semua makhluk hidup merasakan kehadiran proyeksi emas. Pada saat ini, lautan tiba-tiba menjadi hening, ombak telah berhenti, banyak hewan di laut berhenti berenang. Mereka tanpa sadar berpaling ke arah Pulau Sagot dan menyembah sambil gemetar karena ucapan selamat. Bahkan Raja Paus Laut Dalam yang akan berubah menjadi naga telah membuka mata dan satu mata besar. Mereka hanya menunjukkan keterkejutan dan ketidakpuasan. Ribuan sinar keemasan kecil muncul dari segala penjuru. Beberapa sinar ini berasal dari Pulau Sagot, tetapi lebih banyak lagi yang berasal dari laut. Jika Sagot Douluo Bosaiksi melihat pemandangan ini, dia pasti akan mengerti bahwa inilah yang dia maksud dengan kekuatan iman. Keyakinan terhadap Sagot dari makhluk laut. Mempertahankan sinar iman, proyeksi raksasa di langit perlahan menjadi semakin jelas, seperti nyata. Dai Mubai dan 4 orang lainnya tiba-tiba terkejut, bahwa Sagot yang ditutupi baju besi emas memiliki wajah yang sangat familiar. Little Sun, bahwa itu Little Sun. Memang, wajah jernih itu sama persis dengan Tang San. Hanya ekspresinya adalah martabat ilahi yang tak tersinggung. Di dalam Sagot Hall dan di peron Sagot, tangan kanan Tang San telah terangkat tinggi. The Sigurd Trident, dengan panjang lebih dari 20 kaki dan bersinar dalam cahaya keemasan yang tak terbatas, sekarang berada dalam cengkeraman telapak tangan kanannya. Sekarang, kegelapan Trisula telah benar-benar lenyap, hanya menyisakan sinar keemasan yang cemerlang. Setiap gelombang emas terlihat jelas, sampai ke ujung. Bila utama Trisula, panjang 2 kaki dan lebar setengah kaki, kerudung laut luas yang berubah menjadi batu permata berbentuk berlian ditempelkan di bawah tengahnya. Sekarang, itu benar-benar berubah dari biru asli menjadi emas, menjadi satu dengan trident Sagot seperti kristal emas. Bilah samping di samping bilah utama bersinar dengan gelombang cahaya keemasan yang sama dengan bilah utama. Sisi luar bilah samping memiliki ujung pengait. Ketajaman bilah Trisula tidak dapat dilihat, karena semuanya ditumpangkan oleh cahaya keemasan. Betul sekali, Tang San berhasil. Dia berhasil mengeluarkan Sigurd Trident dan lulus uji coba ke-7. Cahaya emas keluar dari dahinya dan hancur berkeping-keping. Di saat yang sama, dahi Ning Rongrong dan Xiao Hu juga mengeluarkan lampu merah yang pecah berkeping-keping. Xiao Hu menerima pemberitahuan, hadir dalam penyelesaian uji coba ke-7, hadiahnya ditumpuk. Ning Rongrong berbeda dari miliknya. Ini adalah percobaan terakhirnya, dan pemberitahuannya bahkan lebih lama lagi. Ujian 7 kelas atas, percobaan terakhir selesai. Dengan kemampuan pendukung yang unggul, Anda membantu rekan mengatasi satu cobaan demi cobaan. Menampilkan bakat yang mengejutkan dan kekuatan buffing yang luar biasa. Dengan selesainya ke-7 uji coba, hak istimewa kelas merah Pulau Sagot diterima. Pemberian otorisasi wakil Hieropan, menghargai 3 tingkat kekuatan roh. Semua cincin roh meningkatkan kekuatan mereka 5.000 tahun. Karena kemacetan setelah menyelesaikan uji coba, hadiah khusus dari cincin roh yang diberikan. Ujian 7 kelas atas menghadiahkan 1 cincin roh yang dianugerahkan. Petik 2. Setelah mendengar pemberitahuan itu, bahkan Ning Rongrong sendiri tidak dapat mempercayainya. Dia hanya mengambil 1 percobaan lagi dibandingkan dengan Dai Mubai dan yang lainnya, tetapi dengan percobaan ini, dia benar-benar mendapatkan penghargaan yang lebih tinggi dibandingkan dengan mereka. Bahkan ada 2 cincin roh yang diberikan. Sebuah gagasan. Sekarang dia sudah level 70 dan hanya membutuhkan 2 cincin roh lagi. Seiring dengan bertambahnya tahun cincin roh,
ketahanannya sendiri pasti akan meningkat pesat. Kedua cincin roh yang diberikan keduanya akan memiliki kesempatan untuk melampaui cincin roh ratusan ribu tahun. Ningrongrong kemudian melepaskan 7 cincin rohnya tanpa menarik kembali pagoda lapis 9 permata miliknya. Warna sebelumnya ungu, hitam, hitam. Tetapi setelah hadiah dari percobaan terakhir ini, warna cincin rohnya telah berubah lagi, menjadi ungu, hitam. 2 cincin roh 1000 tahun dan cincin roh 10.000 tahun. Sekarang dia akhirnya mengerti mengapa cincin roh Sagot Douluo Bosaiksi berwarna 8 hitam dan 1 merah. Itu karena hadiah ujian kelas atas. Hadiah ujian 8 kelas teratas Bosaiksi pasti akan memiliki peningkatan tahun yang lebih tinggi pada cincin roh dibandingkan dengan Ningrongrong sendiri, sehingga menjelaskan pemandangan yang luar biasa memiliki semua cincin roh di atas 10.000 tahun. Tang San sekarang benar-benar basah kuyup dalam cahaya kemasan. Trident Sagot di tangannya tampaknya hanya beberapa ratus kilo beratnya, yang tidak jauh lebih berat daripada palu pandai besi yang dia gunakan saat itu. Tapi sekarang, Tang San sudah tidak bisa bergerak sambil menaikkan trisula tinggi-tinggi. Dia berdiri di sana seperti pria berdarah. Hampir setiap otot meledak terbuka karena kelelahan, jadi dia hanya bisa mempertahankan postur itu saat dia berdiri. Tepat sebelum dia benar-benar koma, dia samar-samar mendengar pemberitahuan di benaknya, Sagot Seven Trial, cabut instrumen ilahi, Sigat Trident, telah berlalu. Menghargai afinitas Sagot sebesar 15%, dengan total afinitas 85%. Anda menerima persetujuan Trident Sagot, dan hak penggunaan Trident Sagot. Petik 2. Di luar Sagot Hall, proyeksi emas raksasa tiba-tiba menyusut. Setelah menyerap kekuatan penyembahan yang tak terhitung jumlahnya, itu berubah menjadi sinar yang mengalir melalui bagian atas Sagot Hall, langsung ke Trident Sagot di tangan Tang San. Pada saat inilah Tang San tidak bisa lagi bertahan. Dia pingsan dengan keras dan pingsan. Dengan keruntuhannya, cahaya di dalam gedung tiba-tiba meredup. Terutama trisula itu sendiri. Hampir dalam sekejap, itu berubah kembali ke keadaan gelap gulita sebelum ditarik keluar. Mayoritasnya duduk di atasnya dan ujung gagang jatuh di peron Sagot. Suara keras itu menggetarkan seluruh Sagot Hall. Kakak San, G, Ningrongrong dan Xiao Wu yang merespon tepat waktu, melompat ke arahnya hampir bersamaan. Xiao Wu pergi untuk memegang Tang San sementara Ningrongrong mencengkeram Trident Sagot yang sedingin es dalam upaya untuk menyingkirkannya. Tetapi trisula yang menghancurkan Tang San tidak bisa bergerak sedikit pun. Perlu dicatat bahwa setelah Ningrongrong menerima pahala tingkat kekuatan rohnya, jika dia menyerap apa yang akan menjadi cincin roh level 82, itu akan menjadi level 80 dalam kekuatan bahkan tanpa menyerap. Meskipun dia adalah Master Roh tipe pendukung, kekuatan fisik dari Master Roh level 80 akan sangat mengesankan. Dengan kekuatan penuh, kekuatannya tidak akan kurang dari 1000 kilo. Tapi Trident Sagot tidak bergeming, memberi Ningrongrong perasaan bahwa itu bukanlah senjata, tetapi lebih seperti gunung yang tidak bisa digerakkan. Situasi ini membuktikan bahwa benda di depannya ini akan memiliki berat setidaknya beberapa puluh ton. Tetapi yang membuatnya aneh adalah bahwa trisula ini hanya menekan sedikit daging Tang San yang rusak. Jika benar-benar lebih dari belasan ton, bagaimana bisa demikian? Tanpa kekuatan untuk melawan, Tang San akan dihancurkan sampai mati. Izinkan saya, suara damai Bos Saiksi keluar. Ketika Ningrongrong mengangkat kepalanya untuk melihatnya, dia melihat bahwa Bos Saiksi berlutut di sampingnya. Baginya, kekuatan Bos Saiksi tidak dapat diatasi. Hanya mengambil trisula dari Tang San akan semudah mengambil udara. Tetapi Bos Saiksi tidak hanya berlutut di samping Tang San, tetapi juga membawa ekspresi yang berat. Kedua tangannya meraih trisula, dan dengan gelombang kekuatan jiwa yang luas, dia bahkan melepaskan semangat bertarungnya sendiri. 8 hitam dan 1 merah, 9 cincin roh keluar secara bersamaan. Untuk mengambil Sigat Trident, dia tampaknya memberikan semuanya. Bangkit, Bos Saiksi menggeram dengan suara rendah. Jelas bahwa kekuatan jiwa besar yang datang melalui tangannya telah melilit Trident Sagot. Sama seperti ini, itu tidak diangkat dalam sekejap, tetapi meninggalkan Tang San sendiri dengan sangat lambat. Ekspresi Bos Saiksi menegang, dan beberapa pembuluh darah bahkan bisa terlihat di dahinya. Dia benar-benar menggunakan semua kekuatannya. Menonton ini,
Ning Rongrong segera melepaskan pagoda lapis 9 permata dan melepaskan buff kekuatan dan buff kekuatan jiwa tanpa ragu-ragu. Dua berkas cahaya warna-warni ditembakkan ke Bo Saixi. Pagoda lapis 9 permata segera menunjukkan nilainya sebagai roh pertempuran tipe dukungan nomor 1 di dunia. Setelah menerima dua lampu buffing Ning Rongrong, ekspresi Bo Saixi menjadi sangat damai, dan dia dengan cepat mengangkat trisula untuk meletakkannya di sebelah Tang San dengan ringan. Dia kembali ke Ning Rongrong dengan beberapa pujian di matanya. Senior, apakah trisula ini sangat berat? Ning Rongrong tidak bisa membantu tetapi bertanya. Bo Saixi menjawab, tinggalkan itu setelah menyelamatkan Tang San. Tanpa tekanan trisula, Tang San sudah berada dalam pelukan Xiao Wu. Melihat bagaimana tidak ada tempat di Tang San yang tidak terluka, air matanya mengalir dari rongga matanya saat dia terus memberinya kekuatan rohnya sendiri. Kaki kanan Tang San memancarkan cahaya biru keemasan yang perlahan menutupi seluruh tubuhnya. Keterampilan pasif tulang kaki kanan Kaisar Perak Biru, api tak berujung, relit dengan angin musim semi, diaktifkan dengan sendirinya, tetapi kecepatan penyembuhannya sangat lambat, yang menunjukkan kerusakan parah pada tubuh Tang San. Bo Saixi meletakkan satu tangan di dada Tang San dan kekuatan roh menyelimuti tubuhnya hampir seketika. Wajahnya menjadi sangat berat, kondisinya sangat buruk. Kekuatan tulang roh dapat membantunya memulihkan dagingnya, tetapi dia hanya kehilangan terlalu banyak darah dan itu harus diisi kembali. Jika tidak, hidupnya dalam bahaya. Orang normal akan sulit bertahan hidup setelah hanya kehilangan sepertiga darah. Saya takut kehilangan darahnya melalui tangannya dan ototnya yang pecah akan melebihi 60%. Petik 2. Xiao Wu berbicara tanpa ragu-ragu, senior, aku akan memberinya darahku. Bo Saixi melirik Xiao Wu dan menepuk kepalanya dengan tatapan ramah, kamu anak yang konyol. Memiliki pasangan hidup yang cantik sepertimu adalah kekayaan terbesar Tang San dalam hidupnya. Petik 2. Xiao Wu menggelengkan kepalanya dan tersedak, tidak. Bertemu dengannya adalah keberuntungan terbesar dalam hidup saya. Senior, apa yang harus saya lakukan? Petik 2. Bo Saixi menatap Xiao Wu dengan seksama, berikan aku tangan kananmu. Xiao Wu mengangkat tangan kanannya ke kata-kata itu. Bo Saixi menjentikkan jarinya, dan luka muncul di pergelangan tangan Xiao Wu. Darah keluar melalui itu. Bo Saixi bergumam, semoga darahmu tidak bertentangan dengan darahnya sendiri. Xiao Wu berbicara dengan tegas, dia menyerap cincin roh dan tulang rohku jadi dia bergabung dengan darahku. Itu tidak akan menolak. Senior, selamatkan dia, cepat. Petik 2. Bo Saixi mengangguk dan mengangkat tangan kanan Xiao Wu. Darah Xiao Wu berkumpul menjadi gumpalan merah di udara. Cahaya ilahi Bo Saixi di matanya melepaskan lapisan cahaya biru murni yang menyelimuti Tang San. Tidak ada yang tahu bagaimana dia melakukannya, tetapi dengan infus cahaya biru ini, kecepatan pemulihan tulang kaki kanan Kaisar Perak Biru mengalami peningkatan yang jelas. Saat Bo Saixi menunjuk ke sekeliling dengan tangan kanannya, jejak darah kemudian pecah dari gumpalan itu, mengalir ke banyak tempat di mana kulit Tang San rusak. Darah itu menjadi seperti jembatan antara Tang San dan Xiao Wu yang terus mengirimkan darah Xiao Wu kepadanya. Tang San seperti selembar kertas emas saat dia secara bertahap mendapatkan kembali kulitnya, sementara wajah cantik Xiao Wu menjadi semakin pucat. Tapi matanya senang. Bo Saixi menggunakan pencariannya untuk menentukan kondisi fisik Tang San dan berbagi semangat dengan Xiao Wu. Dia bisa dengan jelas merasakan bahwa Tang San pulih dengan kecepatan yang menakutkan. Itu jelas efek pengambilan darah Tang San sendiri. Setelah menggunakan waktu sekitar 50 menit, Bo Saixi menghembuskan napas dalam-dalam. Dengan jentikan tangan kanannya, luka di pergelangan tangan Xiao Wu disegel, menghentikan aliran darah keluar. Dia juga menyodok tubuh Tang San beberapa kali. Di bawah cahaya biru keemasan menyebar, luka kulitnya telah sembuh. Senior, jangan berhenti. Dia masih belum pulih. Saya masih memiliki banyak darah. Harap tetap mentransfusikannya. Xiao Wu menahan perasaan lemahnya yang kuat saat berbicara dengan mendesak kepada Bo Saixi. Bo Saixi mengerutkan kening, kamu gadis konyol. Anda telah memberinya sepertiga dari darah Anda. Jika ini terus berlanjut, bahkan Anda tidak akan bisa bertahan. Jangan lupa bahwa jiwa Anda hanyalah sebuah keterikatan saat ini, dan tidak benar-benar dalam tubuh sejati Anda sendiri. Bahkan jika Anda pernah menjadi monster roh 100.000 tahun, Anda tidak dapat mempertahankan konsumsi darah seperti itu. Petik 2. Xiao Wu berbicara tanpa peduli, selama dia bisa diselamatkan, kamu tidak perlu peduli padaku.
Bo Saixi berbicara sedikit dengan marah, jika kamu tidak terlalu memedulikan dirimu sendiri, akankah dia bahagia ketika dia bangun? Selain itu, Anda sudah tidak perlu mengkhawatirkan dia. Jika ada orang lain yang mengalami luka-lukanya, itu akan berakibat fatal. Tapi kemampuan bertahannya terlalu besar, bahkan melebihi diriku. Dengan darahmu barusan, plus kesembuhannya sendiri, sudah tidak ada masalah. Beri dia 3 hari istirahat paling lama, dengan tubuh yang kuat itu, dia akan kembali. Anda di sisi lain, jiwa Anda terlalu lama keluar dari apa yang saya lihat. Waktunya kembali. Petik 2. Setelah mendengar Bo Saixi mengatakan bahwa Tang San sudah keluar dari bahaya, Xiao Wu menenangkan dirinya. Dia bergoyang dan hampir pingsan. Ning Rongrong dengan cepat memasukkan sosis restorasi ke dalam mulutnya. Xiao Wu memaksa dirinya untuk menelannya dan berkata, "Senior, Rongrong, ketika dia bangun, tolong jangan katakan padanya bahwa aku memberinya darahku, atau dia akan bersikap keras pada dirinya sendiri." Rongga mata Ning Rongrong menjadi merah. "Xiao Wu, kamu." Xiao Wu memohon dengan sedih, "Rongrong, aku mohon padamu. Saya tidak ingin dia menderita. Aku akan baik-baik saja. Berjanjilah padaku, jangan katakan padanya oke." Petik 2. Apalagi yang bisa dikatakan Ning Rongrong? Dia hanya mengangguk, tetapi hatinya tidak bisa membantu tetapi menghormati Xiao Wu, sementara sangat tersentuh oleh cinta antara Xiao Wu dan Tang San pada saat yang sama. Tidak heran saudara San akan memberikan segalanya untuk Xiao Wu. Di antara mereka, begitu. Mata Xiao Wu lalu beralih ke Bo Saixi. Bo Saixi menghela nafas, dengan istri seperti ini, apalagi yang bisa diminta suami. Anda harus segera kembali ke tubuh Anda. Aku akan merahasiakannya untukmu. Mungkin itu hal yang baik bahwa Anda memberinya darah Anda. Petik 2. Xiao Wu akhirnya benar-benar santai. Dengan kilatan lampu merah, jiwanya mengembalikan tubuh Tang San, bersembunyi di dalam tulang roh dan cincin rohnya, segera tertidur lelap. Tubuhnya juga terbaring lemas di pangkuan Ning Rongrong, pingsan. Koma Tang San kali ini berlangsung sepanjang hari sebelum dia bangun dari itu. Penilaian Bo Saixi tentang kondisi fisiknya benar. Kerusakan yang dia alami bukan hanya pada kulit dan otot. Karena dia bekerja berlebihan, yang bahkan merusak organ, tulang dan pembuluh darahnya, dia memang membutuhkan waktu lama untuk pulih. Apa yang Bo Saixi tidak ketahui adalah bahwa Xiao Wu pernah memakan Crystal Blood Dragon dan item dewa dari semua item dewa, Red Usus Severer of Reminiscence, jadi tidak mungkin itu bisa dibandingkan dengan darah merah normal. Sepertiga seluruhnya ditransfusikan ke Tang San. Meskipun sebagian besar potensi obat diserap oleh Xiao Wu, apa yang tersisa di darah saja telah sangat meningkatkan kecepatan pemulihan Tang San. Itu, Red Usus Severer of Reminiscence, bisa menghidupkan kembali orang mati dan memberikan daging ke kerangka. Bangun dari tidur nyenyak, Tang San hanya merasa sakit dan tidak berdaya. Dia perlahan-lahan sadar, merasakan lantai batu yang dingin saat pikirannya perlahan kembali. Bagian dalam Sagot Hall sudah tidak gelap ketika dia pertama kali datang. Langit-langit dipenuhi dengan gelombang emas samar yang menakjubkan. Meskipun lampunya tidak kuat, mereka hampir tidak bisa menerangi bagian dalam gedung. Gelombang ini menyebar ke seluruh dinding, dan Tang San juga bisa merasakan sekelilingnya memiliki cahaya yang sama. Perasaan tidak berdaya pasti disebabkan oleh efek samping tulang kaki kanan Kaisar Perak Biru, kebakaran tak berujung, berkilau dengan angin musim semi. Bagaimanapun, dia mengalami kerusakan parah sebelumnya. Tapi, bisa melewati uji coba ke-7, dia masih sangat bersemangat. Terutama ketika dia bisa mengingat dengan jelas apa yang dia dengar sebelum dia pingsan. Kalimat yang paling penting adalah dia menerima persetujuan dari Sigat Striden dan dia mendapatkan hak penggunaannya. Bagi Tang San, ini tidak diragukan lagi merupakan stimulan. Bangunlah jika kamu sudah bangun. Suara Bo Saixi bergema. Tang San duduk dan baru saja melihat Sagot Douluo Bo Saixi sedang duduk tidak jauh di depannya. Di antara mereka ada Sigat Striden yang hampir merenggut nyawanya. Trisula raksasa dengan panjang lebih dari 20 kaki masih membawa rasa berat yang kuat. Tang San kemudian menemukan setelah duduk, bahwa di seluruh Sagot Hall, ada gelombang emas samar, termasuk platform Sagot di bawahnya dan platform lain di sekitarnya. Mereka membuat interior sederhana ini terlihat sangat luar biasa. Selamat, Tang San. Setelah lulus uji coba ke-7 Sagot, Anda mulai benar-benar menerima persetujuan Lord Sagot. Bo Saixi tersenyum padanya saat dia berbicara.
Tang San menghela nafas dan berkata, "Senior, saya mengerti sekarang. Saya bisa menerima Sagot Nine Trials dan persetujuan dari Sigat Trident, semua karena kerudung laut luas, bukan? Anda harus mengetahui ini juga. Tapi kenapa kamu tidak mengambilnya dariku? Saya yakin Anda pasti punya cara." Petik 2. Bos Saixi menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata, "Tidak, kamu adalah orang yang dipilih Lord Sagot. Bagaimana Anda bisa digantikan oleh orang lain? Saya juga tidak memiliki kekuatan untuk mengambil hati Sagot dari Anda. Itu memilihmu. Ini bukan hanya keberuntungan, tetapi Anda juga memenuhi persyaratan Lord Sagot. Itu juga fakta bahwa tidak ada yang bisa berubah." Petik 2. Hati Sagot. Mata Tang San sedang melihat permata berbentuk berlian di kepala Trisula. Sekarang, saat Trisula menjadi hitam lagi, permata itu juga menjadi transparan. Bahkan jejak martabat selama Trisula ditarik keluar tidak terlihat. Hati Sagot. Ini adalah nama asli kerudung laut luas, bukan? Petik 2. Bos Saixi berbicara sambil memegang dagunya sendiri. Memang. Hati Sagot bukan hanya inti dari Sigat Trident. Itu juga merupakan inti dari warisan Lord Sagot. Sejak hari Anda mendapatkannya dan menerima persetujuannya, uji coba Lord Sagot untuk Anda sudah dimulai. Dari hati Lord Sagot, saya melihat banyak hal. Itu tidak hanya menyelamatkan Anda sekali. Sebagai contoh yang Anda ketahui, apakah Anda masih ingat Raja Paus yang Anda temui saat dalam perjalanan ke sini? Petik 2. Chapter 254. Sigat Trident, 108.000 Jin. TL, Armored Raven dan Bagelson. Hati Tang San bergetar, tentu saja saya ingat. Ini hampir merenggut nyawaku. Petik 2. Bos Saixi berbicara dalam-dalam, hampir tidak. Itu seharusnya membunuhmu. Jika bukan karena kekuatan dalam hati Sagot yang membuatnya takut, Anda pasti sudah mati saat itu. Dibandingkan dengan Xiao Bai, Raja Paus Iblis Laut Dalam jauh lebih kuat. Anda dapat mengatakan bahwa itu adalah makhluk roh terkuat di zaman sekarang ini, darat atau laut. Bahkan saya tidak memiliki kepercayaan diri untuk menang melawannya. Jika kita harus mengukur dengan kekuatan manusia, itu juga harus menjadi level 99 berjudul Douluo. Itu bahkan melampaui umur binatang roh 100.000 tahun, dan hanya satu langkah lagi untuk menjadi naga. Jika berhasil, maka itu akan menjadi yang kedua setelah manusia. Petik 2. Menjadi naga. Paus juga bisa menjadi naga. Tang San bertanya dengan rasa ingin tahu. Bos Saixi berbicara dengan tenang, jangan pernah berasumsi bahwa naga yang saya maksud adalah sama dengan naga yang Anda kenal. Jika berhasil, maka itu akan menjadi naga laut sejati. Tahukah Anda berapa tahun pelatihan yang dibutuhkan? Untuk makhluk roh, dibutuhkan seluruhnya 1 juta tahun, sementara harus mengatasi 9 bencana selama periode tersebut. Ini jauh lebih sulit dibandingkan dengan pelatihan Master Roh untuk menjadi dewa. Petik 2. Apa? Tang San terkejut karena tidak tenang. Maksudmu, Paus Iblis Laut Dalam itu telah berlatih selama hampir 1 juta tahun. Bos Saixi menggelengkan kepalanya, bukan itu masalahnya. Orang itu dilatih selama sekitar 300.000 tahun, tetapi dengan melahap makhluk roh laut lainnya, dan keterampilan khususnya sendiri, ia telah mengatasi 8 bencana, yang setara dengan pelatihan 1.000.000 tahun. Selain rasa takut terhadap Lord Sagot, itu adalah dominator sejati lautan. Petik 2. Tang San mendengarkan apa yang dikatakan Bos Saixi tentang situasi Paus Iblis Laut Dalam. Dia tidak bisa membantu tetapi bertanya dengan terkejut, masih ada teori tentang makhluk roh 1 juta tahun. Bos Saixi berbicara, yang disebut monster roh 1 juta tahun, sebenarnya adalah makhluk roh yang menjadi dewa, yang jauh lebih sulit daripada pelatihan Master Roh untuk menjadi dewa. Bahkan pelatihan makhluk roh 100.000 tahun untuk mengambil bentuk manusia jauh lebih mudah dari itu. Bukan hanya melelahkan, tapi juga ke-9 malapetaka itu hampir tidak bisa diatasi. Tidak ada yang tahu bagaimana Raja Paus Iblis Laut Dalam ini dapat mengatasi 8 bencana. Jika itu bisa mengalahkan yang lain, maka kemungkinan besar itu akan menjadi makhluk roh 1 juta tahun yang belum pernah terjadi sebelumnya, menjulang di atas binatang roh lainnya. Jika tanah masih kekurangan dewa sebelum itu terjadi, saya khawatir seluruh benua akan berada dalam bahaya. Saya tidak keberatan memberitahu Anda sebelumnya, bahwa uji coba terakhir Sagot Nine Trials Anda dibagi menjadi 2 bagian. Salah satunya adalah menjatuhkan Raja Paus Iblis Laut Dalam. Hanya dengan membunuhnya, Anda dapat sepenuhnya memenuhi hak untuk mewarisi posisi Lord Sagot.
Petik 2. Tang San tidak repot-repot menutupi senyum pahitnya, serang Raja Paus Iblis Laut Dalam. Bukankah itu sama dengan mengalahkan lawan yang levelnya sama denganmu? Dan dia berada di dalam lautan untuk memulai. Petik 2. Bo Saixi tersenyum, bagaimanapun, makhluk roh bukanlah manusia. Lagi pula, apakah kamu sudah lupa tentang hal ini? Sambil mengatakan itu, jari Bo Saixi menunjuk ke trident seagot yang hitam pekat di depannya. Mata Tang San berbinar, senior, aku sudah lama ingin bertanya padamu. Setelah saya lulus uji coba ke-7, saya menerima pemberitahuan, memperoleh persetujuan trident seagot, menerima hak penggunaan trident seagot. Kekuatan apa yang dimilikinya? Petik 2. Bo Saixi tersenyum, itu bukan sesuatu yang bisa kuberitahukan padamu. Trident seagot adalah senjata Lord Seagot. Bagaimana itu bisa menjadi sesuatu yang saya ketahui? Adapun kekuatannya, itu adalah sesuatu yang perlu Anda cari sendiri. Tetapi jangan lupa bahwa itu adalah instrumen ilahi yang sejati. Pada saat yang sama, ketika Anda menjalani percobaan ke-9, pasti tidak hanya memiliki kekuatan seperti ini. Lihatlah tujuan percobaan ke-8 Anda dan saya akan memperkenalkan Anda secara singkat pada trisula ini. Petik 2. Tang San mengangguk setelah mendengar apa yang dia katakan dan memfokuskan jiwanya. Setelah dia mengeluarkan sigat trident, merek di dahinya menjadi rata dan halus. Menggunakan indera roh, merek tersebut terasa seperti fantasi, tetapi seiring dengan meningkatnya kedekatan dengan Seagot, dia menemukan bahwa kekuatan rohnya meningkat secara halus. Itu telah menjadi satu dengan cahaya Seagot. Seagot 9 Trials, 8 Trials. Kondisi penyelesaian, tingkatkan level semangat pertempuran ke tahap 9 cincin, kumpulkan semua tulang roh, hidupkan kembali peserta ujian yang menyertai. Batas waktu, 5 tahun. Hanya setelah menyelesaikan uji coba ke-8, Anda dapat kembali ke Seagot Hall dan menerima uji coba terakhir. Petik 2. Setelah merasakan kondisi persidangan ke-8-nya, Tang San tidak dapat menahan rongga matanya dari air mata yang bocor. 9 dering. Dia semakin dekat dan mendekati 9 dering, dan akhirnya bisa menghidupkan kembali Xiao Wu. Ini tidak ada hubungannya dengan Seagot 9 Trials. Inilah yang dia harapkan selama ini. Apa menurutmu percobaan ke-8 itu terlalu mudah? Bo Saixi bertanya datar. Tang San menatapnya dan berkata, dibandingkan dengan 7 ujian sebelumnya, bagian yang sulit ini seharusnya menghidupkan kembali Xiao Wu, benar. Dengan kondisi saya saat ini, mencapai tahap berjudul Douluo dalam 5 tahun agak sulit, tetapi yang pasti tidak terlalu banyak. Saya yakin tentang ini. Tangkapannya adalah setelah menghidupkan kembali Xiao Wu, kekuatan rohku akan turun 10 tingkat saat tulang roh dan cincin roh meninggalkanku. Dengan cara ini, saya mungkin tidak akan pernah bisa memulihkan kekuatan seperti itu. Petik 2. Mata Bo Saixi berbinar saat dia menatap Tang San dengan tatapan membara. Kamu masih punya waktu untuk menyesali ini. Selama Anda tidak menghidupkan kembali Xiao Wu dan membiarkannya mempertahankan keadaan saat ini, saya bahkan dapat membantu Anda melewati persidangan ke-8 dan langsung menuju ke-9. Mungkin afinitas dengan Seagot akan sedikit terpengaruh, tetapi tidak secara pasti. Jangan lupa bahwa jika Anda menghidupkan kembali Xiao Wu, tidak hanya kekuatan roh Anda akan turun, Anda juga akan kehilangan tulang roh. Meskipun Anda sekarang memiliki 5 tulang roh, tetapi Anda sebenarnya hanya memiliki 4. Yang eksternal tidak dihitung. Menemukan 2 tulang roh lagi dalam 5 tahun bukanlah tugas yang mudah. Jika 3, maka itu lebih sulit. Saya yakin jika Anda menghidupkannya kembali, maka Anda tidak akan pernah memiliki kesempatan untuk melewati percobaan ke-8, belum lagi mewarisi posisi Lord Seagot setelah percobaan ke-9. Petik 2. Tang San memandang Bo Saixi, matanya berangsur-angsur menjadi lebih dingin. Bo Saixi berbicara, setelah sampai sejauh ini dan membayar harga yang mahal, tidakkah kamu ingin menjadi dewa sejati? Inilah satu-satunya kesempatan dalam hidup Anda. Setelah Anda menghidupkan kembali Xiao Wu, Anda akan selalu menjadi spirit Douluo dalam hidup Anda. Bahkan jika Anda memiliki cincin roh 100.000 tahun, tanpa di atas level 90, Anda tidak akan pernah menjadi kuat. Jangan pernah mencapai level saya, apalagi melebihi saya. Petik 2. Jangan bicara lebih jauh. Tang San menyela Bo Saixi, saya menghormati Anda, senior, jadi saya tidak ingin mengucapkan kata-kata yang menghina. Tetapi saya dapat memberitahu Anda bahwa bagi saya, tidak ada yang lebih penting daripada menghidupkan kembali Xiao Wu sekarang.
Bahkan jika saya tidak bisa menjadi dewa dan tidak bisa mencapai tahap berjudul Douluo, atau bahkan kehilangan hidup saya tidak peduli. Tapi saya masih harus berterima kasih atas kemurahan hati Sagot. Ujian ke-8 ini memberi saya waktu 5 tahun. Saya puas bisa bersama Xiao Wu selama 5 tahun. Saya suka Xiao Wu yang lengkap, bukan cangkangnya. Jika saya tidak bisa menghidupkannya kembali, saya tidak akan menutup mata ketika saya mati. Petik 2. Sambil mengatakan itu, Tang San berdiri dan menghadap Bos Saixi dengan ekspresi serius. Senior terakhir, saya punya permintaan. Tolong jangan beritahu mitra saya isi persidangan ke-8 saya, terutama Xiao Wu. Saya menyegel kesadaran eksternalnya sekarang. Ini di antara kita, dan saya tidak ingin ada yang ikut campur. Petik 2. Selesai berbicara, Tang San bahkan tidak pergi untuk mengambil sagot trident yang tertancap di lantai. Dengan punggung lurus sempurna, dia berjalan keluar dengan langkah besar. Berhenti. Bo Saixi membentak. Tang San tanpa sadar berhenti, berbicara tanpa menoleh. Apakah senior punya instruksi? Suara Bo Saixi sebagian tertawa. Bagaimana jika ku bilang aku punya cara untuk membiarkanmu menghidupkan kembali Xiao Wu, dan pada saat yang sama tidak kehilangan kekuatan jiwamu? Atau mempengaruhi kultivasi masa depan Anda? Apakah kamu ingin mengetahuinya? Petik 2. Tang San tercengang, tiba-tiba mengerti. Dia berbalik tajam untuk melihat ke arah Bo Saixi. Mata Bo Saixi dipenuhi dengan ekspresi tersenyum puas. Darah Xiao Wu tidak tertumpah dengan sia-sia. Kamu cukup baik, sangat layak atas apa yang dia lakukan. Petik 2. Tang San tidak memahami kata-kata Bo Saixi, tetapi yakin dia sedang berbicara tentang Xiao Wu yang mengorbankan dirinya untuknya. Dia tersenyum kecut. Senior, kamu sedang mengujiku. Wajah Bo Saixi tiba-tiba menjadi datar. Hanya, kamu punya satu poin buruk. Oh, Tang San merengut. Bo Saixi berkata dengan tegas. Bukankah aku sudah memberitahumu untuk memanggilku High Priest, dan bukan senior? Saat dia berbicara, dia tidak bisa menahan tawa. Dia jelas sedang dalam suasana hati yang baik. Bo Saixi memang menguji Tang San. Bahkan jika Sagot Nine Trials menguji Tang San dalam segala hal, masalah Xiao Wu yang memberikan darahnya untuk Tang San masih sangat menyentuhnya. Cintanya memiliki akhir yang tragis, dan dia tidak ingin melihat gadis itu Xiao Wu akhirnya menjadi seperti dia. Itu sebabnya dia mengujinya. Tetapi untuk membangkitkan Xiao Wu, Tang San tidak ragu-ragu sedikit pun untuk menyerah menjadi dewa, sedemikian rupa sehingga dia bahkan menyerah pada masa depannya sendiri. Sebagai jenius dari generasinya di dunia Master Roh, bahwa dia bisa melakukan ini sudah terbukti jauh lebih banyak. Bagaimana bisa mood Bo Saixi tidak baik? Melihat ekspresi tersenyum Bo Saixi, Tang San juga mengerti bahwa dia ditipu. Awalnya, dengan kecerdasannya, dia seharusnya tidak dapat melihat niat Bo Saixi, tetapi kekhawatiran mengaburkan pikiran, terutama yang berkaitan dengan kebangkitan Xiao Wu. Bo Saixi tersenyum lembut. Trisula Sagot yang malang, baru saja menemukan master baru, itu ditinggalkan dengan kejam. Alat ilahi yang agung sangat tidak diinginkan. Petik 2. Tang San berkata dengan canggung. Senior, kesalahanku, aku tidak sengaja meninggalkannya, aku. Bo Saixi jelas tidak berniat untuk terus menggoda Tang San. Saya mengerti maksud Anda, tidak perlu menjelaskan. Saya pada dasarnya memahami Anda dan keadaan Xiao Wu. Untuk membangkitkan Xiao Wu, yang kamu miliki sekarang hanyalah kekuatan roh peringkat ke-90. Setelah Anda mencapai peringkat 90, dan memasukkan semua cincin roh ke dalam tubuh Xiao Wu, lalu mengembalikan tulang roh itu kepadanya, Anda dapat menyelesaikan kebangkitan ini di bawah cahaya Sagot. Setelah selesai, kerugian Anda akan menjadi tulang roh lengan kanan dan lengan kanan Anda, serta semua cincin roh Anda. Jika saya benar, ini harus menjadi pemikiran Anda sebelumnya. Petik 2. Tang San mengangguk. Bo Saixi berkata, fakta-fakta sudah berbeda dari keadaan rencana Anda. Tahukah kamu mengapa kamu bisa mengekstrak tulang roh tanpa mati setelah peringkat 90, tetapi masih kehilangan 10 peringkat kekuatan roh? Alasannya cukup sederhana. Menembus peringkat 90, tepatnya, Master Roh tidak lagi dikategorikan sebagai manusia. Judul Douluo dengan kekuatan yang jauh melebihi manusia biasa secara alami tidak akan mati dengan mudah. Tetapi mencabut tulang roh pasti akan merusak konstitusi Anda, terutama memutilasi anggota tubuh Anda akan membocorkan kekuatan roh, membocorkan vitalitas, segera meninggalkan kerusakan yang tidak dapat diperbaiki.
Itulah mengapa kekuatan roh akan jatuh 10 peringkat. Sebenarnya, ini belum semuanya. Hanya tulang roh dari 4 anggota badan yang dapat diekstraksi, tengkorak dan tulang roh batang tubuh tidak dapat dihilangkan sebelum kematian. Saya tidak perlu menjelaskan alasannya. Petik 2. Keadaanmu saat ini sangat spesial, tidak bisa dijelaskan dengan akal sehat. Membangkitkan Xiao Wu sebenarnya tidak membutuhkan semua cincin roh Anda. Karena Xiao Wu mengorbankan dirinya untukmu, semua intinya terkonsentrasi di dalam cincin roh dan tulang roh, bahkan menambahkan jiwa, menyatu dengan tubuhmu. Membangkitkannya akan membutuhkan pengembalian ini padanya. Tetapi jika Anda benar-benar memberikan semua cincin roh Anda kepada Xiao Wu, maka, itu akan berbahaya baginya. Karena Xiao Wu pada dasarnya tidak dapat menerima cincin roh Anda saat ini. Petik 2. Pertama-tama mengabaikan cincin roh ke-9-mu, di antara 8 cincin roh pertamamu, 200 tahun, 1000 tahun, 110.000 tahun, dan 4 sisanya adalah tingkat 100.000 tahun. Tapi saat Xiao Wu mengorbankan dirinya untukmu, dia hanya peringkat 60. Bahkan jika tubuhnya telah diubah dan sangat tahan lama, masih belum memiliki landasan kekuatan roh untuk menerima cincin roh Anda. Anda mentransfer semuanya hanya menyisakan 2 kemungkinan, satu menyia-nyiakannya, dan yang lainnya adalah dia meledak dan mati. Kamu cerdas, ingat apa yang terjadi ketika kamu menyerap cincin roh 100.000 tahun, dan kamu akan mengerti. Petik 2. Tang San berkata dengan tidak sabar. Lalu bagaimana saya bisa membangkitkan Xiao Wu dengan tepat? Bos Saixi berkata, aku sudah memeriksa tubuh Xiao Wu dengan hati-hati selama 2 hari ini, dan menilai dari keadaannya saat ini. Saat kau membangkitkannya, aku mengusulkan agar kau memasukkannya sepenuhnya dengan 4 cincin roh pertamamu, lalu lewati cincin roh kelima, tambahkan roh ke-6 cincin yang diberikan Xiao Wu padamu. Cincin roh ke-6 itu sebenarnya diringkas dari semua kemampuan sebelumnya, dan 4 cincin roh pertamamu dapat dengan mudah memiliki efek pemandu. Meskipun cincin roh kelima Anda ada di antaranya, jangan berikan padanya, karena cincin roh itu menyatu dengan roh Anda. Jika dia pergi, itu tidak hanya akan menyebabkan Anda terluka parah, itu bahkan akan menyebabkan kematian. Selain itu, dia juga tidak mungkin menerimanya. Cincin roh itu membutuhkan darah pendukung. Petik 2. Tang San berkata dengan prihatin. Apa itu cukup? Aku takut. Bos Saixi melambaikan tangannya. Tidak perlu takut apapun. Jangan beritahu saya menurut Anda cahaya Sagot tidak berguna. Mengandalkan cahaya Sagot, sebenarnya cukup untuk membangkitkannya dengan cincin roh ke-6 itu. Itu tidak bisa menjamin dia akan mencapai kondisi terbaiknya sebelum mengorbankan dirinya sendiri. Sagot Affinity Anda seharusnya sudah lebih dari 80%, maka saya dapat memberitahu Anda dengan pasti, dalam cahaya Sagot Anda ada kemampuan penyembuhan. Itu dapat menyembuhkan semua luka internal dan eksternal, menghabiskan kekuatan spiritual Anda sesuai dengan kondisi luka yang berbeda. Ini sangat efektif pada luka mental. Petik 2. Pertanyaan tentang cincin roh yang dibutuhkan untuk kebangkitan Xiao Wu sudah diselesaikan. Berikutnya adalah tulang roh. Tulang roh miliknya itu adalah sesuatu yang harus Anda kembalikan. Tapi saya menemukan bahwa tulang kaki kanan Anda memiliki kemampuan yang sangat hebat, generasi fisik, bahkan anggota tubuh yang terputus harus tumbuh kembali, bukan? Petik 2. Tang San mengangguk. Mungkin, jika bukan karena itu, saya sudah lama mati. Itu adalah tulang roh yang ditinggalkan ibuku untukku. Petik 2. Bos Saixi memandang Tang San dengan rasa ingin tahu, tetapi tidak bertanya lebih jauh, melanjutkan topik tentang kebangkitan Xiao Wu. Karena itu masalahnya, kamu memiliki kemampuan untuk menghindari kehilangan kekuatan roh itu. Prasyaratnya adalah, sebelum kamu membangkitkan Xiao Wu, kamu menemukan satu lagi tulang roh lengan kanan. Setelah kamu memutuskan lengan kanan dan mengembalikan tulang roh ke Xiao Wu, segera pasang tulang roh baru ini di lengan kananmu, lalu segera andalkan kemampuan generasi tulang kaki kananmu untuk menumbuhkan kembali lengan kananmu. Semakin kuat tulang roh yang bisa Anda temukan, semakin sedikit kekuatan roh yang akan hilang. Itu juga tidak akan merusak vitalitas Anda atau mempengaruhi kultivasi masa depan Anda. Petik 2. Tang San dengan cermat merefleksikan setiap kata yang diucapkan Bos Saixi. Terkait dengan kebangkitan Xiao Wu, dia benar-benar tidak bisa mentolerir kecerobohan sedikitpun. Setelah mempertimbangkan dengan cermat, dia bisa yakin bahwa semua yang dikatakan Bos Saixi masuk akal. Bahkan jika masalah muncul, itu hanya akan menjadi masalah dengannya, tanpa mempengaruhi kebangkitan Xiao Wu.
Dia benar, jika dia dengan gegabah menempatkan cincin roh ratusan ribu tahun ke Xiao Wu, dia sangat mungkin berada dalam bahaya karena tidak dapat bertahan. Setelah memikirkan hal-hal ini, Tang San berkata dengan penuh syukur. Terima kasih banyak atas bantuan High Priest. Bos Saixi tersenyum ringan, tidak perlu berterima kasih padaku. Saya juga berharap Anda, calon penguasa Sagot, dapat benar-benar menyelesaikan warisan Sagot. Ingat, temukan pengganti untuk 5 cincin roh yang Anda berikan kepada Xiao Wu sesegera mungkin. Selain itu, di antara cincin roh yang Anda temukan, selain yang ke-6, 4 yang pertama harus memiliki ras yang sama dengan makhluk roh yang Anda bunuh sebelumnya. Kemudian mereka bisa diserap dengan sempurna. Bagaimanapun, roh Anda sudah memiliki beberapa kenangan. Jika Anda mengubahnya untuk jenis cincin roh lainnya, pasti akan ada konflik. Tentu saja, usia budidaya cincin roh tergantung pada keahlian Anda sendiri. Tidak mungkin semua bisa 100.000 tahun, tapi Anda bisa mengatur semua 10.000 tahun, kan? Petik 2. Semua 10.000 tahun. Hati Tang San segera menjadi panas terik. Apa yang dikatakan Bos Saixi terdengar seperti membangkitkan Xiao Wu tidak hanya tidak buruk baginya, tetapi sebaliknya berubah menjadi hal yang baik. Sebelum Tang San dapat berbicara, Bos Saixi melanjutkan. Ada satu hal lagi yang harus Anda ingat, ini percobaan ke-8 Anda. Meningkatkan semangat Anda ke tingkat 9 cincin tidak hanya berarti satu roh, itu semua adalah semangat Anda. Anda berbeda dari guru roh biasa, Anda memiliki 2 roh. Oleh karena itu, setelah membangkitkan Xiao Wu, Anda juga harus menemukan cincin roh untuk memperkuat palu Anda sesegera mungkin. Ketika Anda kembali, Anda harus memiliki roh cincin kembar 9. Ini sesuai dengan persyaratan untuk uji coba ke-8 dan dianggap lulus. Memahami, waktu 5 tahun sepertinya lama, tetapi Anda harus mendapatkan 3 tulang roh, dan lebih dari 10 cincin roh. Ini bukan misi yang sederhana. Petik 2. Terima kasih banyak atas peringatan Imam Besar. 5 tahun sudah cukup. Petik 2. Tang San menjawab dengan percaya diri. Hanya saja, dia dengan cepat mengerutkan kening, memikirkan satu pertanyaan yang sangat penting. Senior, saya memiliki roh kembar, tetapi tubuh manusia memiliki batasan. Setiap cincin roh akan meningkatkan tubuh saya, dan meskipun saya telah menggunakan beberapa tumbuhan abadi dan tubuh saya agak lebih kuat dari kebanyakan guru roh. Saya takut setelah memberikan cincin roh tingkat tinggi Clear Sky Hammer, tubuh saya akan. Bos Saixi tertawa, jika masalah ini menyangkut tubuh orang lain, itu benar-benar membutuhkan perhatian. Tetapi Anda sudah berbeda, jangan lupa bahwa Anda adalah penerus Sagot. Saat Anda mengeluarkan Sagot Trident, dalam arti tertentu, Anda bukan lagi manusia. Melainkan seseorang yang satu langkah menuju ketuhanan. Cahaya Sagot tidak bisa begitu saja membantumu membangkitkan Xiao Wu. Itu sama-sama tanpa disadari memengaruhi dan mengubah tubuh Anda. Bagian ini adalah sesuatu yang seharusnya Anda rasakan dari hati Sagot. Jadi, jangan khawatir, serap cincin roh tanpa ragu-ragu, semakin kuat semakin baik. Roh kembar mungkin menjadi keuntungan terberkati Anda, bahkan Tuan Sagot tidak memiliki kemampuan seperti itu saat itu. Setiap cincin roh yang Anda serap akan meningkatkan kekuatan roh Anda. Dengan kekuatan roh Anda saat ini, Clear Sky Hammer Anda sudah dapat menyerap 8 cincin roh lainnya dengan setidaknya level 10.000 tahun. Setelah 8 cincin roh ini diserap, bahkan jika Anda tidak berkultivasi, saya pikir kekuatan roh Anda masih mendekati peringkat 90. Petik 2. Menjadi penerus Sagot secara tak terduga memecahkan masalah ini. Tang San tidak bisa menahan kegembiraan. Meskipun kekuatan kendali Kaisar Perak Biru sangat kuat, di bawah permukaan Tang San selalu merasa bahwa dia tidak memiliki kekuatan serangan. Membiarkan Clear Sky Hammer tidak digunakan, tanpa berani menambahkan cincin roh. Sekarang berbeda, menambahkan cincin roh ke Clear Sky Hammer tidak hanya tidak akan memengaruhi tubuhnya, tetapi dengan tingkat kekuatan roh dan ketahanan fisiknya saat ini, bahkan batas tertinggi cincin roh 100.000 tahun dapat diserap. Menunggu sampai level judul Douluo tidak ada artinya. Dan jika dia bisa mencapai 8 cincin roh dengan Clear Sky Hammer, maka, tidak hanya masalah meningkatkan kekuatan roh, jika dia juga bisa setiap saat beralih dari tipe kontrol Spirit Douluo ke tipe serangan kekuatan Spirit Douluo, kekuatannya juga akan meningkat secara substansial, dan juga akan ada permutasi taktik yang tak terhitung banyaknya. Bos Saixi tersenyum. Jika saya dapat memberi Anda saran,
percobaan ke-9 Anda adalah membunuh Raja Paus Iblis Laut Dalam. Maka jangan sia-siakan. Biarkan dia menjadi cincin roh terakhir palu Anda. Dia juga akan memberi Anda tulang roh. Tulang roh ratusan ribu tahun memiliki properti yang mungkin tidak Anda ketahui. Siapapun yang membunuhnya, itu akan memberikan tulang roh yang tidak dimiliki si pembunuh. Ini juga salah satu alasan monster roh ratusan ribu tahun sangat dihargai oleh para master roh. Dengan kata lain, tidak peduli apapun tulang roh terakhir yang tidak kamu miliki, selama kamu berhasil membunuh Raja Paus Iblis Laut Dalam, kamu akan mengumpulkan semua tulang roh. Kualitas cincin dan tulang roh yang diberikannya akan menjadi keuntungan besar dalam menerima warisan terakhir. Petik 2. Jantung Tang San bergetar. Imam besar, dengan apa yang Anda katakan, saya dapat meninggalkan Pulau Sagot untuk menyelesaikan uji coba ke-8. Bos Saiksi berkata, aturan Pulau Sagot memengaruhi Master Roh yang telah lulus ujian. Dan Anda bukan hanya Master Roh, Anda juga penerus Sagot. Setelah Anda mengeluarkan Sagot Trident, orang mungkin mengatakan Anda sudah setengah dari Sagot. Tentu saja aturannya tidak berlaku. Petik 2. Tang San bersukacita, lalu bisakah aku membawa teman-temanku? Bos Saiksi berkata dengan tenang. Anda masih belum sepenuhnya memahami cahaya Sagot Anda. Dalam jangkauan cahaya Sagot, kekuatan Sagot terungkap. Di bawah naungannya, hukum Sagot secara alami tidak akan turun. Tentu saja, Sagot Nine Trial Anda dikecualikan. Petik 2. Saya mengerti. Tang San menarik napas dalam-dalam, wajahnya menunjukkan kegembiraan yang tak bisa disembunyikan. Mereka sudah ada di sini selama lebih dari 4 tahun, tetapi akhirnya bisa pergi. Memang, makhluk roh laut tidak sepenuhnya cocok dengan Kaisar Perak Biru dan Palu Langit yang jelas. Tapi kembali ke tanah kering, dia bisa menemukan makhluk roh yang paling cocok untuknya. Itu terutama terjadi pada cincin roh yang harus dia serahkan untuk membangkitkan Xiao Wu. Tatapan Bos Saiksi menunjukkan sedikit kebaikan. Beristirahatlah beberapa hari di pulau sebelum berangkat. Oh, baiklah, saya akan membagikan apa yang saya ketahui tentang beberapa keadaan Sagot Trident dengan Anda. Perhatian, pertama-tama, hanya tangan Anda yang dapat memegang Sagot Trident, tidak bisa ditinggalkan di alat roh manapun. Jika Anda mencobanya, alat roh akan rusak. Selanjutnya, Anda harus memperhatikan bobot Sagot Trident. Kalau dipegang di tangan, beratnya 108 jin, tapi kalau dilepaskan, beratnya tidak lagi 108 jin, tapi... Pada titik ini, Bos Saiksi berhenti, kata itu dengan lembut. Melainkan 108.000 jin. Apa? Tang San kaget. 108.000 jin. Bos Saiksi mengangguk menegaskan. Betul sekali. 108.000 jin. Aku juga tidak tahu terbuat dari apa, tapi aku yakin tanpa persetujuannya, akan sangat sulit untuk digunakan tanpa kekuatan level dewa. Alhasil, Anda harus berhati-hati saat membawanya. Jika bukan tempat yang bisa menahan beban, Anda sama sekali tidak bisa meletakkannya. Yang terbaik adalah jika itu tidak meninggalkan tubuh Anda, maka itu hanya akan menjadi 108 jin, dan tidak seberat 108.000 yang menakutkan. Petik 2. Lalu itu artinya, ketika aku menggunakannya untuk menyerang, itu juga akan memberikan efek 108.000 jin. Tang San bertanya. Bos Saiksi tersenyum sedikit. Ini adalah kekuatan dari instrumen ilahi, bahkan ketika kakek buyutmu mengembangkan kekuatan roh peringkat 99, Clear Sky Hammer-nya masih hanya 18.000 jin. Tidak ada benteng yang tidak dapat diatasi Trident di tangan Sagot. Bahkan pedang suci malaikat dewa hanya 36.000 jin. Petik 2. Tang San kembali melangkah ke Bos Saiksi, membungkuk untuk mengambil Sagot Trident. Dia benar-benar merasa sulit untuk membayangkan bahwa yang memiliki berat 100 sesuatu jin di tangannya memiliki semua kekuatan lebih dari 100.000. Itu menakutkan bahkan tanpa menambahkan kemampuan apapun. Bahkan tembok tebal kota besar tidak bisa bertahan bahkan untuk satu serangan. Saat Anda ingin menggunakannya, Anda harus membangunkannya dengan cahaya Sagot. Sampai Anda benar-benar menjadi Sagot dan dapat melepaskan kekuatannya secara permanen. Adapun kemampuan lainnya, Anda harus mengetahuinya sendiri. Petik 2. Terima kasih, Imam Besar. Memegang Sagot Trident dengan kuat, meskipun itu benar-benar hitam, itu masih memberi Tang San semacam perasaan yang sepenuhnya selaras. Bos Saiksi tersenyum. Saya sudah memberi Anda peringatan yang saya bisa. Anda bisa pergi, dan bisa meninggalkan Pulau Sagot kapan saja.
Saya akan menunggu di sini untuk Anda kembali. Saya berharap untuk segera melihat Anda mewarisi posisi Sagot. Oh, benar, juga, ketika kamu kembali, kamu harus membawa kembali ketujuh temanmu itu juga. Anda akan membutuhkan bantuan mereka saat mewarisi posisi Sagot. Petik 2. Tang San mencengkeram trident, dengan hormat membungkuk dalam-dalam kepada Bos Saixi. Kemudian dia mundur dari panggung Sagot, sampai dia melewati 7 platform, lalu berbalik dan pergi. Saat dia mencapai pintu Sagot Hall, suara samar Bos Saixi bergema di belakangnya. Jika kamu bertemu kakekmu dalam 5 tahun ini, minta dia datang menemuiku. Suaranya dipenuhi dengan kesedihan. Tang San berbalik, mengangguk tajam ke Bos Saixi, lalu meninggalkan Sagot Hall. Sinar matahari yang hangat menyinari tubuhnya, membungkus tubuh Tang San yang lemah dalam kehangatan. Meskipun cahayanya jauh lebih kuat daripada di dalam aula, Tang San masih beradaptasi dengan sangat cepat, mata setan ungu awalnya tidak takut dengan cahaya yang kuat. Hormat kami, Tuan. 7 suara berbicara serempak. Tang San menoleh untuk melihat. 7 Sagot Secret Pilar Guardian Douluo berlutut dengan satu lutut pada saat yang sama, memberi hormat padanya. Tang San tahu bahwa yang mereka beri hormat adalah Sagot Trident di tangannya. Tatapan mereka terfokus pada para nada gelap, ekspresi mereka hormat. Tidak perlu semua senior menjadi seperti ini, Tang San tidak bisa menerimanya. Tang San mundur beberapa langkah, menghitung setengah menerima hormat mereka. Ya, 7 senior, jangan seperti ini. Little Sun belum menjadi Sagot. Petik 2. Dai Mubai dan 6 iblis lainnya ditambah Bai Cheng Xiang semua menunggu di luar juga. Xiao Hu tampaknya sudah kembali normal, tentu saja, normal tanpa jiwa. Setelah mengambil Yearning Heart Broken Red, kemampuan pemulihan tubuhnya tentu saja luar biasa. Sa-Dragon Douluo berkata dengan tegas. Tuan Tang San telah secara resmi menerima posisi sebagai penerus Tuan Sagot, dan pada saat yang sama juga memperoleh persetujuan dari Sagot Trident. Sagot mengatur lautan, kita secara alami harus memberi penghormatan sebagai bawahan Tuan Sagot. Petik 2. Tang San tersenyum dan berjalan ke depan, tangan kanan memegang trident, berbicara dengan ramah. Kami akan segera meninggalkan Pulau Sagot. Dalam beberapa tahun ini kami telah menerima uji coba di Pulau Sagot, kami telah berhutang budi kepada semua lansia. Terutama Sahorse Douluo telah memberi kami lebih banyak bantuan. Terlepas dari apakah saya mewarisi posisi sebagai Sagot, di mata Tang San, Anda semua adalah senior saya. Petik 2. Sebelum 7 penjaga pilar suci Sa-Dragon Douluo, dapat mengubah ekspresi, di sisi 7 iblis Shrek, Ma Hongjun sudah berteriak. Kakak ketiga, maksudmu kita meninggalkan Pulau Sagot? Tang San mengangguk. Aku sudah bernegosiasi dengan High Priest. Percobaan 8 saya juga akan selesai di daratan. Tentu saja kami berangkat. Hanya saja, setelah sidang ke-8 selesai, kita masih harus kembali untuk sidang ke-9. Jika tidak ada yang harus dipersiapkan, kami akan segera berangkat. Petik 2. Mendengar Tang San mengatakan ini, semua orang berseri-seri dengan gembira. Tidak peduli betapa indahnya pemandangan Pulau Sagot, tinggal di sini selama beberapa tahun sambil dengan susah payah berkultivasi, semua orang sudah lama lelah, dan tempat ini juga tidak memiliki perasaan bebas dan santai semacam itu. Selain Xiao Hu dan Bai Cheng Xiang, kekuatan semua orang telah menembus peringkat ke-80, dan mereka juga berharap untuk kembali ke daratan untuk mengukur kekuatan mereka melawan Spirit Hall. Mereka akhirnya bisa pergi, dan terlebih lagi dengan persetujuan Sagot Douluo Bos Saixi, jadi bagaimana mungkin mereka tidak bahagia. Oscar tertawa terbahak-bahak. Apa yang harus disiapkan? Kami akan pergi sekarang. Saya tidak tahu bagaimana benua telah berubah selama lebih dari 4 tahun kita pergi. Petik 2. Tang San beralih ke 7 Sagot Secret Pilar Guardian Douluo. Kalau begitu kita akan pergi dari semua senior di sini. Kami pasti akan kembali dalam 5 tahun. Petik 2. 7 pilar suci Sagot penjaga Douluo mengikuti mereka sepanjang jalan menuruni Gunung Sagot, lalu mengikuti mereka dengan mata. Tang San menggenggam Sagot Trident di tangan kanannya, tangan kirinya memegang Xiao Wu, dan terbang paling jauh ke depan. Segera mereka menyeberangi Laut Cincin, dan semua orang menoleh ke arah mereka datang. Sambil berjalan, Ning Rongrong bertanya pada Tang San. Kakak ketiga, apakah lukamu sudah sembuh? Tidak perlu istirahat sebentar. Petik 2. Tang San berkata, bukan apa-apa, kekuatan roh dan kekuatan spiritualku akan pulih dengan baik di jalan.
Aku tidak tahu kenapa, tapi meskipun aku tidak merasakan apa-apa sebelumnya, setelah imam besar mengizinkan kami pergi, aku merasa ingin segera pulang. Saya tidak tahu bagaimana kerajaan Dou Empire lakukan, atau apa yang telah dilakukan Spirit Hall selama ini. Atau bagaimana para guru dan anggota Akademi Shrek lainnya. Petik 2.